Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari, NIM 230101020115. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat. Sebelumnya, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus Timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim, perempuan yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Salah satu saksi ahli penyidik, akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo, menyebut kasus Timah sepanjang 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian 271 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan 157,83 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 60,27 triliun rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan 5,25 triliun rupiah. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar 47,7 triliun rupiah. Penghitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu data berupa letak, luas, hingga koordinat dari lokasi tambang milik perusahaan didapatkan saksi ahli dari penyidik. Dengan bekal itu, tim ahli merekonstruksi kejadian pada tahun 2015 hingga 2022 menggunakan bantuan citra satelit untuk memantau luas bukaan tambang serta arah pergerakan lokasi tambang. Sejauh ini penyidik Kejagung telah memeriksa 172 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan timah tambang milik PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Penyidik sudah menetapkan 15 orang tersangka dugaan korupsi serta 1 orang tersangka kasus perintangan penyidikan dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola tambang timah tersebut. Harvey Muiz merupakan tersangka ke-16 dalam kasus tersebut. Baiklah, tadi kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video dari harian Kompas yang mengutip tentang rincian kasus korupsi 271 triliun di kasus Timah. Bagaimana proses perhitungannya dan apa saja dampak yang telah ditimbulkan oleh kasus tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan eh, sebuah artikel yang saya susun dengan judul Kasus Tindak Pidana Korupsi PT Timah Tbk, bagaimana kronologi dan implementasinya. Selamat menyaksikan. Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk dengan dugaan kerugian mencapai 217 triliun rupiah adalah salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. PT Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan negara terbesar yang bergerak di sektor pertambangan timah menghadapi tuduhan serius yang mencakup penyalahgunaan wewenang, penggelapan, dan praktik korupsi lainnya. Artikel ini akan mengurai rincian kasus, dampaknya, dan langkah-langkah hukum yang akan diambil. Latar belakang kasus. PT Timah Tbk memiliki peran penting dalam industri pertambangan timah Indonesia dan menjadi salah satu kontribusi utama bagi perekonomian negara. Namun, pada tahun 2024, laporan mengenai dugaan korupsi besar-besaran di perusahaan ini mulai mencuat. Kasus ini mengungkapkan bahwa terdapat kerugian finansial yang besar mencapai 217 triliun rupiah akibat dari praktek-praktek korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat perusahaan serta pihak-pihak terkait. Rincian kasus. Kasus korupsi PT Timah Tbk dengan nilai kerugian
Rp217 triliun mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang. Investigasi menunjukkan bahwa sejumlah pejabat tinggi PT Timah Tbk menggunakan posisi mereka untuk menggelapkan dana perusahaan. Dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi atau proyek-proyek fiktif yang tidak pernah dilaksanakan. Yang kedua, korupsi dalam pengadaan proyek. Ada indikasi kuat bahwa proses pengadaan proyek di PT Timah Tbk tidak transparan. Kontrak-kontrak besar diberikan kepada pihak-pihak tertentu melalui peraturan yang tidak sah dengan harga yang sangat tinggi dan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disetujui. Selanjutnya, yang ketiga, Kepala Pusat Pengawasan Korupsi. Investigasi juga mengungkapkan bahwa beberapa pejabat di PT Timah Tbk terlibat dalam suap dan gravitasi yang mempermudah proses pengadaan atau memperoleh keuntungan dari pengaturan proyek yang korupsi. Selanjutnya, manipulasi laporan keuangan. Temuan menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan yang dirancang untuk menutupi aliran dana yang tidak sah. Hal ini melibatkan rekayasa laporan dan dokumen yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kasus korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp217 triliun ini memiliki dampak yang luas dan signifikan. Yang pertama, kerugian ekonomi. Kerugian finansial yang sangat besar ini berdampak serius pada stabilitas keuangan PT Timah Tbk dan mempengaruhi perekonomian nasional. Kerugian ini juga mempengaruhi pendapatan negara dari pajak dan royalti. Yang kedua, kerusakan reputasi. Nama baik PT Timah Tbk sebagai perusahaan negara ternoda yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan mitra bisnis, serta mengganggu hubungan perusahaan dengan pihak-pihak internasional. Yang selanjutnya, yang ketiga, dampak sosial dan lingkungan. Praktek korupsi dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar dan pengelolaan lingkungan, terutama jika proyek yang direncanakan tidak dilaksanakan sesuai standar. Langkah-langkah penegakan hukum. Setelah terungkapnya kasus ini, beberapa langkah yang telah diambil oleh pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan menangani dampak kasus. Yang pertama, penyidikan dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya telah melakukan penyidikan mendalam terhadap pejabat-pejabat yang terlibat. Proses penuntutan sedang berlangsung hingga memastikan pelaku korupsi dapat mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang kedua, audit dan evaluasi. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan dan operasional Timah Tbk untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan memperbaikinya. Selanjutnya, yang ketiga, reformasi internal. PT Timah Tbk diharapkan untuk melakukan reformasi internal yang signifikan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat, tindakan pencegahan. Langkah-langkah pencegahan diambil untuk memastikan tidak terulang lagi praktek korupsi, termaksud peningkatan pengawasan internal dan sistem pelaporan yang lebih ketat. Selanjutnya, kesimpulan dari artikel tersebut adalah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk dengan dugaan kerugian negara Rp217 triliun adalah salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya integrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara. Penegak hukum yang tegas dan reformasi internal yang menyeluruh sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan cara yang sah dan bermanfaat bagi negara. Pengalaman penulis. Pengalaman penulis terkait artikel yang dibuat adalah
Proses yang ditempuh hingga tersangka tersebut menjalani hukuman pidana begitu panjang, mulai dari pelaporan. Proses penyelidikan tindak pidana korupsi biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, media, atau lembaga lainnya. Laporan ini biasanya berisi dugaan atau bukti awal mengenai tindak pidana korupsi. Selanjutnya, laporan diterima, kemudian menilai apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan. Jika laporan dinyatakan layak, penyidik akan melakukan penyelidikan awal dengan mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi. Ini termaksud memeriksa dokumen, wawancara, dan saksi, juga analis data. Selama penyelidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan seperti dokumen keuangan, komunikasi elektronik, dan keterlibatan keterangan dari saksi. Proses ini melibatkan audit forensik dan investigasi mendalam. Bukti yang dikumpulkan akan diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi yang diduga. Jika bukti menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, penyidik akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika cukup bukti ditemukan, penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan berdasarkan analis bukti dan keterlibatan individu dalam tindak pidana. Setelah penetapan tersangka, proses beralih ke penyidikan. Ini melibatkan pengumpulan bukti tambahan, pemeriksaan lebih lanjut, dan pemanggilan tersangka serta saksi untuk memberikan keterangan. Pada tahap ini, penyidik juga bisa melakukan tindak pidana pencegahan seperti penyitaan aset. Selama penyidikan, keterangan tersangka, saksi, dan bukti tambahan akan dikumpulkan untuk memperkuat kasus. Proses ini juga mencakup pengujian laboratorium, analis data, dan investigasi keuangan. Setelah penyidik selesai, hasil diserahkan ke jaksa untuk diproses lebih lanjut. Jaksa akan menilai bukti dan menetapkan apakah kasus tersebut cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan. Jika jaksa memutuskan untuk menuntut, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, bukti dan argumen dari kedua belah pihak akan dipresentasikan dan hakim akan memutuskan apakah tersangka tersebut bersalah atau tidak. Setelah proses persidangan, pengadilan akan menjatuhkan putusan dan hukuman terdakwa jika terbukti bersalah. Hukuman biasa berupa denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyidikan tindak pidana korupsi memerlukan ketelitian dan investigasi tinggi untuk memastikan keadilan dan keterasparanan dalam penegakan hukum. Sekian dan terima kasih.